Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai ya sesi ini. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir lengkap. Terima kasih juga kepada para hadirin, Ibu dan Bapak sekalian. Pagi menjelang siang ini kita akan diskusi, mudah-mudahan agak santai tapi berbobot, terkait masalah pengembangan renewable energy khususnya untuk hydropower atau PLTA. Saya Muhammad Assegaf, saya akan mencoba membawa diskusi ini supaya lebih hidup. Kebetulan para pemateri kita sudah lengkap sebagai bagian dari stakeholders untuk pengembangan hydropower. Saya akan panggilkan satu persatu para pembicara kita. Yang pertama Bapak Dr. Insinyur Hendra Iswahyudi, MSI. Silakan Pak Hendra untuk naik ke. Nanti saya akan perkenalkan sebelum beliau menyampaikan pemateri. Yang kedua yang terhormat Pak Edwin. Bapak di tengah. Berikutnya Bapak Irfan dari WWF. Silakan Pak Irfan. Yang terakhir Pak Nanang Hamdani dari Asosiasi Pengembang PLTA. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita mulai sesi diskusi ini, jadi saya ingin ini sebagai diskusi, nanti para pemateri akan memaparkan presentasi materinya mungkin sekitar 5 menit sampai 7 menit, karena saya pikir bahan-bahannya sudah banyak diketahui. Kita sudah seringkali mengadakan seminar, diskusi dan sebagainya terkait topik yang sama. Jadi nanti mungkin akan lebih banyak sesi tanya jawab supaya lebih menarik. Kemudian saya akan coba memberikan sedikit pengantar terkait masalah pengembangan renewable energy khususnya hydropower. Jadi kemarin saya tidak hadir di acara pembukaan, tetapi di plenary session kedua saya menyimak dari YouTube. Saya kira Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani sangat bagus memaparkan. Kemudian juga dari Kadin, Ibu Cynthia Kamdani juga sangat bagus. Saya hanya akan meng-quote beberapa hal. Yang pertama, kita mengadakan EBTK Econex ini sudah 11 kali. Ada ratusan simposium, ada ratusan seminar, ada puluhan diskusi-diskusi yang lain. Tapi where we are now? What is the progress? Ini sebetulnya pertanyaan yang menurut saya sangat krusial. Kita punya sejumlah regulasi, kita punya begitu banyak perhatian dari regulator, khususnya pemerintah terkait masalah pengembangan renewable energy, tetapi faktanya memang pengembangan renewable energy amat sangat lambat. Nanti kita akan coba diskusikan dengan para panelis. Kebetulan lengkap, ada regulator, ada off-taker juga, semi off-taker lah Pak Edwin ini. Sebelumnya beliau di PLN Pusat, sekarang di Indonesia Power Subholding. Ada NGO, ada Pak Irfan, ada juga pelaku pengembangan energi terbarukan khususnya hidro, Pak Nanang yang punya banyak PLTM yang sudah beroperasi. Jadi saya kira kita bisa diskusikan apa sih kira-kira
yang menyebabkan ini kok terhambat. Goodwill pemerintah cukup besar, perhatian masyarakat juga cukup besar, stakeholder semua berharap dan bercita-cita untuk mengembangkan, tetapi faktanya memang banyak hambatan, dan obstacle itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu selalu kita bicarakan, dan kelihatannya belum menemukan titik temu yang paling pas. Saya kira mengakhiri pembukaan saya, memang akan ada trade-off antara sustainability dengan affordability. Persoalannya saya kira di situ. Jadi mempersingkat waktu, kami persilahkan pemateri pertama Bapak Dr. Insinyur Hendra S. Wahyudi. Saya kira saya nggak akan memperkenalkan bagi para pelaku di kelistrikan khususnya renewable energy pasti kenal beliau. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur pada Dirjen EBTKE. Saya waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Hendra. Terima kasih Pak Asgaf sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk narasumber yang lain. Jadi kami akan fokus ya yang ringan-ringan saja. Bagaimana komitmen government ya sudah menyiapkan regulasi termasuk dukungan-dukungan pemerintah untuk pengembangan hidro. Selanjutnya, jadi kalau kita lihat sebagaimana yang sudah kemarin di pembukaan sudah di-quote Bapak Menteri bahwa kita berawal dari potensi kita cukup besar, walaupun yang dimanfaatkan baru 0,3%, khususnya air kita punya yang cukup banyak potensinya di Kaltara, di Aceh, Sumatera Barat, Sumut dan Papua. Ini secara global di sana. Kalau kita lihat target memang sebagaimana Pak Asgaf sampaikan Pak, kita punya komitmen 23% di 2025. Kalau kita lihat saat ini baru 12,3%, memang perlu effort yang berkeringat bagaimana untuk kita mempercepat atau jumping sehingga di 2025 ini bisa tercapai. Walaupun kalau kita lihat pemanfaatan EBT ya dari tahun 2021 ke 2022 ini naik 18%. Ini di awal slide. Lanjut. Kemudian mengingatkan kembali bagaimana komitmen pemerintah Indonesia transisi energi menuju net zero emission di 2060. Nanti kita bertekad di 2060 ini seluruh pembangkit berbasis new and renewable energy sehingga emisi karbon sudah tidak ada atau nol dari pembangkit. 129,4 juta ton ini masih ada untuk sektor yang lain, untuk industri, mungkin sebagian transport komersial, tapi pembangkit sudah nol. Di sini komitmen kita bagaimana strateginya tentu saja selain di sisi supply, demand, jadi dari pengembangan new renewable energy, di sisi demand kita punya program konservasi energi. Khusus untuk pembangkit kami lihat memang yang sangat dominan yang warna kuning tenaga surya, walaupun memang sifatnya intermittent, tapi komitmen pemerintah untuk memperkuat grid dan storage ini mengemuka sehingga setelah dianalisis ternyata resource yang akan dikembangkan cukup dominan di situ, namun untuk air memang masih cukup besar 72 gigawatt. Kita juga punya Green RUPTL, mungkin ini info aja investasi yang diperlukan, kemudian bagaimana ke depan, tapi paling tidak sebagai gambaran set selanjutnya penguatan grid ini juga sudah direncanakan
Lanjut, untuk mendukung penetrasi renewable energy, saya rasa di sini sudah dipetakan potensi masing-masing di Sumatera, Jamali, dan pulau-pulau lain yang di timur. Tentu saja dengan penguatan grid dan di backup oleh storage, ini akan memperkuat sistem ketenagalistrikan, termaksud mengakomodir kemampuan renewable energy, baik yang intermittent maupun yang tidak. Nah, ini semua akan berkurang investasi interkoneksi ini jika pemerintah mengembangkan pola rapid renewable energy base for industrial development. Selanjutnya, ini tentu saja konsep Green Industrial Park ya, yang sudah di launch oleh Bapak Presiden. Mudah-mudahan ini bisa terimplementasi, walaupun ini sangat besar investasinya, kemudian masalah sosial ekonomi, termasuk masalah penguatan teknologi. Jadi nantinya air ini yang ada di Kaltara, saya rasa yang cukup besar potensinya, ataupun yang sudah dikembangkan, seingat saya sudah dicoba oleh PLN melalui subholdingnya untuk penguatan di Mambramo misalkan, itu Pak Edwin ya. Jadi bisa jadi kita akan lihat kalau memang potensinya itu cukup potensial untuk green hydrogen misalkan Pak. Jadi mungkin sebagian untuk menghasilkan listrik, sebagian digunakan untuk menghasilkan green hydrogen, yang saya rasa ini cukup potensi ya. Jadi tinggal kita beberapa pasar negara lain kami sudah pernah berdiskusi, sebenarnya banyak yang menginginkan. Mungkin polanya bisa jadi pasar-pasar yang tertentu itu bisa komunikasi dengan kita, nanti sama-sama mengembangkan green hydrogen dari pembangkit renewable di Indonesia, karena mungkin agak susah sekarang kalau kita cari pasar yang kompetitif Pak ya. Jadi pasar yang udah jelas mungkin bisa kolaborasikan, jadi memang bisa apa namanya ke negara yang membutuhkan tersebut, karena ujung-ujungnya memang hitung-hitungan keekonomian. Saya rasa kalau hydro yang skala besar ini bisa kompetitif, menghasilkan harga green hydrogen yang relatif kompetitif. Kemudian terkait Green RUPTL, ini komitmen bersama ya, karena ini juga disahkan oleh Bapak Menteri. Mungkin sekedar info, dalam beberapa diskusi dengan PLN dan dari kami di JNEP/TKI, Pak Tony ini juga selalu mengupdate. Memang perlu digenjot lebih lanjut Pak, karena target di PLTA dan PLTM ini yang COD baru sekitar 488 megawatt. Yang konstruksi, mengingatkan waktunya Pak, ya, yang konstruksi juga baru hampir 3.000-an, jadi memang perlu upaya yang lebih kuat lagi. Lanjut, mungkin saya akan percepat Pak, ini tadi sudah kita sampaikan beberapa potensi yang bisa dikembangkan REBIT. Lanjut, mungkin sedikit Pak, bahwa kita juga pengen mengembangkan yang skala kecil yang dibutuhkan masyarakat 3T, ini menjadi perhatian khusus. Sementara ini kami di government sangat dengan PLN berkolaborasi, kita yang bangun fisiknya, PLN yang membangun gridnya, sehingga sangat ini menjadi case yang bagus, karena ini salah satu bentuk program dedieselisasi yang saat ini bisa cutting cost biaya BBM, penghematannya cukup signifikan. Ini perlu kita copy paste untuk potensi-potensi air di daerah timur ini yang ada di Papua. Lanjut, kemudian ini terkait TKDN Pak, mungkin nanti menjadi bahan diskusi ya, apakah saat ini kita bisa memenuhi. Saya rasa kalau untuk skala yang sampai 15 mega ini cukup bisa, mungkin yang skala-skala besar nanti kita diskusikan solusinya, bagaimana komunikasi dengan Kementerian Perindustrian untuk menyelaraskan kemampuan lokal dengan target TKDN. Lanjut, ini juga seperti yang kita diskusikan, kita sudah punya Perpres 11
harganya jelas. Terlebih lagi saat ini pemerintah atas inisiasi Komisi 7 DPR sedang memfinalisasi RUU energi baru terbarukan, termasuk di dalamnya klaster hidro yang kita perkuat. Kemudian bagaimana implementasinya Perpres tadi, memang ada hal-hal yang metode pengadaan yang memang kalau kita lihat mungkin bahasanya menjadikan semacam korporasinya di PLN Pak ya, pemerintah menyusun rambunya nanti begini, pengadaannya di PLN, sehingga ini perlu sinergi yang pas karena nanti dokumen perincian ini kan perlu didiskusikan lebih lanjut sehingga menjadikan win-win solution. Lanjut, ini dukungan pemerintah Pak dari berbagai stakeholder di KL yang kita saat ini komunikasikan dengan Menteri LHK, bagaimana kita membantu untuk memfasilitasi masalah misalkan masuk ke hutan yang sifatnya harus izin IPPKH. Kemudian di satu lagi Pak, case terakhir di PUPR kami juga komunikasi dengan Balai Hidrologi Pak, karena kalau kita lihat memang penguatan FS ini sangat penting untuk hidro bagaimanapun, karena selain kita mengukur debit yang sifatnya sesaat, kami juga dengan menggunakan aplikasi yang ada di hidrologi kita bisa tahu 10 tahun range hujan satelit, metode dengan satelit, sehingga kita tahu menentukan debit ini sekian, sehingga pasnya akan kita gunakan membangun sekian megawatt. Mungkin ini dari saya Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Jadi sebelum ke pembicara kedua Pak Edwin, saya hanya mau kembali lagi, saya meng-quote statement-statement yang sangat baik dari Ibu Menteri kemarin bahwa potensi renewable energy yang kita punya di negeri ini itu lebih dari 400 gigawatt dan yang sudah terbangun baru 0.5%, less than not even 1%. Jadi kemarin yang disentil oleh Bu Menteri diantaranya Pak Dadan, Pak Dirjen. Jadi saya akan menyentil juga kepada Pak Hendra nanti dalam sesi tanya jawab. Kira-kira apa sih, kenapa begitu lambat begitu ya? Minatnya begitu banyak, investasi swasta begitu banyak. Yang kedua yang sangat disentil bahwa net zero emission transisi energi ini will not happen atau make or break bahasanya itu tergantung PLN, how PLN can transform. Kita punya next speaker Pak Edwin, mudah-mudahan Pak Edwin di sini juga sebagai PLN gitu ya. Dan kebetulan beliau sebelum menjadi presiden direkturnya Indonesia Power, beliau itu vice president untuk executive vice president untuk perencanaan sistem. Jadi saya kira tepat, mudah-mudahan dari sudut pandang point of view of PLN, Pak Edwin bisa menyampaikan bahwa transisi energi make or break, it depends on how PLN can transform. Saya kira mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan Pak Edwin, waktunya ya, 5 menit mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Makasih Pak Segaf, Bapak-Bapak Ibu sekalian pembicara yang saya hormati tentunya. Beberapa hal yang sudah dipresentasikan tadi mungkin saya skip aja, next saja. Kita lihat tadi hampir sama, kalau tadi total ini energi kita start tahun ini emisinya itu sekitar 277, 280 seperti itu ya, akan menuju 1 miliar kalau kita tidak melakukan apa-apa, tapi PLN bertekad untuk bisa zero pada tahun 2060. Apa yang dilakukan sebelah kanan tersebut semuanya nanti kita hijaukan dengan renewable energy baik yang ada sekarang maupun yang baru. Ini tujuannya. Next. Ini gambaran saja yang sebelah 40 GW direncanakan di ROPTL yang paling hijau, 20,9 semuanya renewable energi hijau. Ada 10,4 itu berdasarkan hidro, jadi besar sekali hidro yang akan kita masukkan. Next, ya ini sebarannya tadi Pak Indra menyebutkan 90, ada yang menyebutkan juga 75, ada juga tadi mini hidro yang kita kembangkan, jadi total memang 90 totalnya dengan mini hidro kurang lebih. Next,
Ini gambarannya saja, kalau kita tidak bisa membuat rebit atau tadi ya, maka harus ada transmisi yang menghubungkan pusat-pusat beban tadi dengan tempat hidronya. Jadi challengingnya selain hidronya dibangun, transmisinya juga harus dibangun ya. Next. Ini potensial locationsnya, apa kira-kira permasalahannya, finansialnya apa permasalahannya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Kemudian yang sekarang umum environment, social and government. Bahkan beberapa pihak ketiga kalau kami sebutkan sekarang mau nggak bekerja sama untuk buka hidro malah nggak mau, karena katanya masalah sosialnya lebih besar daripada masalah emisinya. Jadi mending yang lain aja seperti itu. Ya, ini mungkin menjadi diskusi kita tentunya. Next. Ini beberapa hal yang tadi juga Pak Indra sudah sebutkan, di sebelah kiri hal-hal yang menjadi tantangan kita lah ya, ada daerah konservasi, daerah yang dilindungi, ya, earthquake, vulnerable daerah yang liquefaction. Nah, itu menjadi tantangan, tapi bisa kita selesaikan dengan FPS kita tentunya. Next. Prosesnya memang di PLN sendiri cukup alot ya, dimulai dari pre-EPS-nya, kemudian ada co-developer selection, nanti cerita kita sedikit tentang itu. Co-developer sendiri di dalam kita banyak sekali prosesnya, ada announcement, RFQ, RFP ya segalanya. Habis itu kita selesaikan FS, kemudian kita submission ke PLN, di PLN berproses lagi tentunya ya. Beberapa besar prosesnya sampai kita approval, ada tender, EPC tender, habis itu kita buat GV, kita PPA Science, financial close, kita bangun, kemudian kita commissioning. Nah ini gambaran umum saja prosesnya. Next. Ini rencana untuk Indonesia Power saja, jadi kita punya brothers juga yang hampir sama seperti ini. Kita fokus aja ke hidro, ada 3000 MW, 16 locations. Bagaimana ini akan kita segera luncurkan. Next. Ini sebarannya ya, sebarannya ada di PLTA, yang di Sumatera, ada yang di Jawa, ada yang di beberapa lokasi penyebaran ini. Nah ini yang akan kita fokus untuk segera bisa kita kembangkan. Next. Nah, insya Allah pada semester 2 ini kami akan announce yang kami sebut Pak Assegaf Hidronesia 2023. Mungkin teman-teman sudah baca ada Hijaunesia 2023 ya, 1000 MW PLTS baru kita launching. Kita melakukan partner selections ya, partner selection. Di sini kita juga co-developer selections ya. Proyeknya akan kita dapat karena proses yang saya sebutkan begitu panjang tadi ya. Proyek akan dapat, nanti dari PLN pusat tentunya akan menentukan proyek tersebut layak atau tidak layak untuk kita lakukan. Tetapi dari sekarang kami dari Genco khususnya di Indonesia Power akan announce ke teman-teman semua, kami mau cari co-developer selection untuk project management terhadap project-project ini. Berapa besar project ini? Tadi kita punya tantangan 3000, mungkin di tahap awal ini sekitar 1500 sampai 2000 MW yang akan kita keluarkan. Tantangan kita enggak mau membuat proyek ini selesainya 8 tahun, 10 tahun, kelamaan. Karena saya enggak bisa 10 tahun Pak di sini Pak, 10 tahun. Nah bagaimana kita bisa mengerjakan 5 tahun, 4 tahun. Nah ini yang kami ajak Pak, bagaimana caranya? Tentu pasti kita bekerja sama ya dengan pemerintah tentunya Pak Indra ya. Bagaimana ini mungkin, kita nggak bisa mendiamkan yang kemarin 10 tahun seperti ini, kemudian sekarang masuk ini kita buat 12 tahun, nggak gitu Pak. Bagaimana ini bisa menjadi 5 tahun, bagaimana ini bisa menjadi 4 tahun. Sebagai informasi di Hijaunesia 2023, pembangunan PLTS yang biasanya kita lakukan 3 tahun, 4 tahun, kita mau dalam waktu 1,5 tahun maksimum atau malah tahun depan kita launching proyeknya sekarang itu harus selesai. Nah bagaimana bisa selesai? Seluruh proyek-proyek kegiatan-kegiatan sudah kita lakukan duluan Pak Assegaf. Perizinan, lokasi, ya, pre-construction, lender selections, udah kita lakukan sebelum PPA itu terjadi. Jadi nanti tinggal link and match saja, ini developernya ada, ini lendersnya ada, izin-izin juga sudah ada, nanti akan kita top upkan ke dalam proyek tersebut.
silahkan pilih, silahkan oke, jalan. Kita berharap PPA sign dalam 1-2 bulan sudah nikah dengan lendersnya. Kalau sudah nikah dengan lenders, keuangannya sudah oke. Project-projectnya juga kita siapkan, siapa yang akan berkomunikasi, siapa ini ya, TKDN seperti apa, kita udah adakan solusinya. Jika mau ikut solusi tersebut silahkan, jika Anda punya solusi yang lebih baik silahkan. Nah di PLTA kita akan bahas hal tersebut juga. Mudah-mudahan dengan melakukan ini terbuka ya Pak ya, kesempatan bagaimana yang selama ini 10 tahun, 15 tahun bisa kita lakukan dalam 5 tahun. Mungkin gitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin, Pak Edwin sangat on time. Ya, jadi saya kira kita cukup gembira mendengarkan paparan Pak Edwin yang penuh semangat gitu ya. Jadi kalau saya mungkin Ibu dan Bapak sekalian juga pernah dengar beberapa kali PLN memaparkan dengan semangat dan cita-cita yang sangat bagus, tapi implementasinya enggak seperti yang diceritakan. Tapi itu bukan Pak Edwin. Mudah-mudahan kalau Pak Edwin sekarang di Genco Indonesia Power bisa seperti apa yang diceritakan. Karena RUPTL itu yang 10,9 giga hydro itu kurang lebih yang 4.000 sudah kontrak dan under construction. Ada 6.000 lagi yang akan dikontrakkan dan itu waktunya sisa 6-7 tahun. Artinya 1 giga per tahun. Kami dari asosiasi ngawal untuk pengadaan yang sekarang sudah di-announce 650 mega saja hampir setahun nggak beres-beres. Ini baru mau proses pengadaannya. Jadi saya kira kita mudah-mudahan tidak hanya besar pada cita-cita, tapi juga besar semangat dalam kerja dan implementasi. Mudah-mudahan. Karena transformasi ini kembali lagi sangat tergantung dari PLN. Nanti kami akan titip pertanyaan kepada Pak Edwin gitu ya, kalau selain audiens, bagaimana PLN menyikapi ini bahwa hidup masa depan bumi ini khususnya di Indonesia salah satu diantaranya tergantung kepada PLN-PLN dengan high level seperti Pak Edwin dan kawan-kawan. Saya kira terima kasih Pak Edwin. Berikutnya tadi sudah dipancing sedikit oleh Pak Edwin bahwa ternyata banyak investor yang mundur gara-gara khawatir masalah sosial, ya, bukan masalah teknokomersial saja. Jadi masalah sosial mereka mundur. Kadang-kadang masalah sosial ini kebetulan kita punya pembicara Pak Irfan ini sudah banyak makan asam garam di NGO. Nah, kalau dari perspektif pengembang, NGO ini tanda petik lawan, nah, musuh gitu ya. Jadi yang suka ngerusui itu NGO. Jadi nah mudah-mudahan ini bentuk klarifikasi dari NGO bahwa NGO itu nggak ngerusui kok, mau bantu. Tapi sudah banyak kasus proyek yang nggak jalan gara-gara NGO. Begitu hebatnya kekuatan NGO. Padahal cuma paling beberapa gelintir orang saja, tapi vokalnya luar biasa. Kali ini Pak Irfan monggo mengklarifikasi, ceritakan tentang apa yang Bapak lakukan terkait masalah pengembangan renewable energy. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asgaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat juga. Ini saya kok belum mulai sudah kayak diadili gitu ya. Tugasnya klarifikasi gitu, agak mengerikan gitu. Tapi iya, ya ini sebetulnya terusan dari obrolan sebelum sesi nih Ibu Bapak sekalian. Jadi sebelum sesi ini saya sudah todong ini sama Pak Asgaf. Ini kenapa kok NGO mempersulit gitu. Yang pertama harus saya klarifikasi dulu bahwa kami dari WWF Indonesia tentu tidak bisa merepresentasi semua NGO. Gitu. Karena NGO ini sekarang 20 tahun terakhir lah kan banyak berkembang sejak tahun 98 sejak reformasi gitu. NGO ini banyak sekali berkembang dari yang hanya segelintir sekarang menjadi banyak sekali dan macam-macam, ada yang bergerak di HAM, ada yang di lingkungan, segala sangat sangat variatif. Kami juga tidak menutupi bahwa ada juga tadi sempat NGO Bodrek gitu. Ada semua wartawan Bodrek juga ada, NGO Bodrek juga ada. Nah, kebetulan
saya sendiri sudah beberapa tahun ya, saya sudah saya baru 20 tahunan lah di NGO gitu. Jadi dan beberapa kali berinteraksi dengan soal hidro, dan Ibu Bapak sekalian, yang pertama saya mengatakan bahwa saya bukan termasuk orang yang anti hidro. Kami sadar bahwa ketika kita bicara energi baru terbarukan, hidro ini adalah salah satu pilihan yang menurut kami paling masuk akal dan paling sangat potensial di Indonesia. Lanjut PPT-nya. Nah, saya langsung aja to the point, bahwa kemudian hydropower ini kami menyebutnya sebagai hydropower dilema. Karena hydropower ini baik itu yang besar maupun mikro hidro agak sedikit kurang gitu resikonya. Dia punya resiko berupa resiko lingkungan dan resiko sosial. Saya yakin Ibu Bapak sekalian sudah sangat memahami itulah. Kenapa? Karena kalau kita bicara hidro, apalagi proyek yang besar, ini adalah satu proyek yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi yang besar. Ketika kita melihat konstruksi yang besar, ada 3 level ya di waduknya itu sendiri, sekitar waduk ketika itu pembangunan, kemudian di sepanjang sungai yang kemudian dibendung untuk kemudian menjadi sumber tenaga dari listrik ini sendiri. Nah, salah satu resiko misalnya Ibu Bapak sekalian di sini, kalau dari kami dari WWF Indonesia, kami secara khusus memang salah satu yang kami soroti adalah resiko terhadap biodiversity. Kita tentu tadi sempat ngobrol juga dengan Pak Asegaf. Kita tentu masih ingat tahun 2015 ketika ada proyek PLTA Batang Toru misalnya, daripada Pak Asegaf saya duluan ngomong itu. Proyek Batang Toru itu ramai sekali. Bahkan saya ingat betul bahwa waktu itu ada 50-an saintis itu ilmuwan di bidang lingkungan yang menyurati presiden mempertanyakan resiko Batang Toru terhadap eksistensi orangutan di sana. Karena orangutan Batang Toru ini orangutan yang subspesiesnya khas, tidak ditemukan di tempat lain. Nah, mulai dari protes 50-an lebih ilmuwan itu, salah satunya Pak Emil Salim, itu nomor satunya Pak Emil Salim, Pak. Saya masih ingat betul, Profesor Emil Salim itu nomor 1. Kemudian dilakukan pengkajian yang lebih mendalam, kemudian bagaimana itu diatasi dan akhirnya sekarang bisa berjalan. Itu di biodiversity. Lanjut saja biar agak cepat. Nah, yang lain ketika kita melihat di sungai gitu ya, di sepanjang sungai ada beberapa yang tidak kita sadari bahwa ketika sungai itu berjalan tanpa dibendung, ada banyak fungsi ekosistem sungai yang kemudian akan terganggu ketika sungai itu dihentikan di tengah. Misalnya untuk perkembangbiakan ikan. Nah, juga unsur hara yang terbawa oleh sedimen-sedimen air dari hulu ke hilir itu akan sangat bermanfaat dan biasanya dia bisa membentuk delta dan lain-lain. Meskipun di beberapa kasus adanya bendungan atau waduk di tengah-tengah itu juga bisa menyelamatkan karena menahan sedimentasi. Meskipun resikonya pada waduknya. Contohnya Waduk Merica. Itu kan sedimentasi yang begitu besar dari Dieng itu kampung saya, ditahan di Waduk Merica yang resikonya ke Waduk Merica, itu sekarang Nusa Kambangan masih ada. Kalau enggak ada waduk itu mungkin sekarang Nusa Kambangan udah gandeng sama Cilacap, Pak. Karena sedimentasinya begitu besar. Nah, tapi ada resiko spesies-spesies perairan, kami menyebutnya freshwater ecosystem yang kemudian terganggu ketika aliran ini berubah dari aliran yang alami menjadi tidak alami. Lanjut. Waduh, kok cepat sekali ya. Kemudian resiko-resiko sosial, baik itu di area sekitar di tempat bendungan itu dibangun atau di sekitarnya. Kalau zaman dulu itu yang sangat terkenal misalnya ketika pembangunan Waduk Kedung Ombo orang harus dipindah. Kemudian sampai sekarang pun imbasnya masih ada. Saya masih ketemu transmigran dari Kedung Ombo yang tanahnya ternyata masih di kawasan hutan dan baru masuk program Toranya Pak Jokowi, sekarang itu masih ada. Nah, ini salah satu imbas dari pembangunan infrastruktur besar. Kemudian sekitar waduk, kalau kita baca koran bahkan di Tempo, media Tempo hari-hari ini masih ada itu soal-soal rencana pembangunan waduk bener yang kemudian masih terjadi konflik dengan masyarakat di Dusun Wadas. Itu salah satu resiko. Lanjut.
Nah, itu kenapa kami dari NGO berbicara soal safeguard dan best practice apa yang ada. Lanjut. Kalau kita bicara soal resiko, ada beberapa level. Yang pertama, sebisa mungkin bagaimana resiko itu dihindari, avoiding. Tapi ketika itu tidak bisa, bagaimana resiko itu diminimalkan. Ketika tidak bisa lagi, ya minimalkan, ditambah yang kurang kuat lagi adalah bagaimana itu dimitigasi. Sebisa mungkin tidak yang paling atas itu. Saya sebenarnya tidak setuju dengan bentuk piramid ini, kayaknya kok di puncak itu. Tapi minimal itu nanti harus ada offset atau kompensasi yang resiko yang mesti menjadi konsekuensi. Lanjut supaya cepat aja. Nah, salah satu contohnya untuk safeguard lingkungan, untuk aliran ini yang disebut dengan ada yang disebut dengan teman-teman di global, di WWF global, kemudian bekerja sama dengan Asosiasi Energi di internasional, membangun apa yang disebut dengan sistem scale planning. Itu salah satunya memilih di mana tempat yang tentu ini juga sekarang pemilihan di mana pembangkit itu pasti sudah diperhitungkan. Tetapi bagaimana memasukkan unsur-unsur lingkungan seperti biodiversity, kemudian unsur-unsur sosial sangat kuat kepada di dalam pemilihan titik mana waduk itu akan dibangun. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah e-flows. Ini tadi sempat ngobrol dengan Pak Nanang dan Pak Asegaf juga. Ini Three Gorges ini cukup terkenal. Ini salah satu pembelajaran di mana di sana di Cina ini alirannya yang diatur sehingga tempat pemijahan ikan di daerah hilir itu masih bisa terjamin ketika pengaturan aliran buangan dari waduk ini bisa diatur. Lanjut. Nah, ini yang berikutnya untuk sosial, apa yang kita sebut dengan FPIC, Free Prior and Informed Consent. Bagaimana kita bisa bekerja dengan masyarakat, dengan kelompok terdampak dengan baik sebelum semua proyek itu dimulai. Feasibility studies mestinya juga, dan saya kira itu sudah dilakukan, tetapi memang harus lebih kuat bagaimana safeguard sosial atau FPIC ini dilakukan pada saat feasibility studies. Terus, nah ini ada beberapa hal untuk FPIC ini. Yang pertama adalah engagement lebih awal, kemudian memperhatikan masalah-masalah budaya, apalagi sekarang pengembangan PLTA itu lebih banyak di luar Jawa, di Kaltara tadi disebutkan, di tempat-tempat yang lain. Artinya pertimbangan budaya harus lebih kuat, kemudian benefit sharingnya seperti apa, nah, lingkungannya juga masuk pertimbangan, dan komunitas, bagaimana komunitas itu ikut memiliki. Kami sendiri saat ini sedang melakukan semacam pengkajian dengan PLN, bekerjasama dengan PLN untuk membuat safeguard biodiversity. Kita akan menguji cobakan safeguard biodiversity ini menjelang akhir tahun ini ya, dalam tahun 2023 ini. Saya kira itu Pak Asegaf yang akan saya sampaikan. Semoga bisa sedikit mengklarifikasi bahwa NGO itu tidak dalam posisi anti gitu, tetapi safeguard ini yang menjadi catatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan benar. Jadi saya sengaja bilang sama IO tadi supaya waktu presentasinya sedikit-sedikit aja, supaya kita punya banyak waktu buat mengadili Pak Irfan dan kawan-kawan. Mohon maaf Pak, bercanda aja. Jadi saya kira harapannya bahwa NGO yang terkait dengan masalah lingkungan menjadi supplementary bagi para stakeholders yang lain, memberikan informasi tentang bagaimana memitigasi resiko, kemudian usulan-usulan terkait kajian dan sebagainya gitu ya. Tapi kebetulan saya pribadi ini sekretaris jenderal dari Asosiasi Pengembang PLTA. Jadi kumpulannya para pengembang yang hobinya curhat gitu ya. Jadi di antara curhatannya itu kira-kira ini NGO lingkungan itu protes sama hydro yang rusak, katakanlah ini, yang rusak kan cuma segitu doang. Kok nggak pernah protes PLTU yang rusak sak bumi semua? Ada nggak itu yang kira-kira demo-demo PLTU ini? Wah, enggak juga gitu. Tapi ini bukan omongan saya hanya menyampaikan kawan-kawan Pak. Nanti mohon diklarifikasi gitu ya. Hah? Oh lebih keras lagi. Oh berarti saya kurang update.
atau kawan-kawan yang lain. Terima kasih Pak Irfan. Nanti kita ada sesi tanya jawab, bebas saja karena saya kepingin sebetulnya ini tuh diskusi gitu ya. Jadi panel discussion. Kita beri kesempatan berikutnya Pak Nanang, beliau ini pengembang, cukup banyak mengembangkan mini hydro. Portfolionya saya kira salah satu di antara yang terbanyak gitu ya dari teman-teman di asosiasi, dan beliau menjabat Wakil Ketua Umum APPLTA. Kenapa kita tempatkan sebagai Wakil Ketua Umum? Karena Ketua Umum kita pilih yang lembut-lembut, yang baik-baik, wakilnya yang galak-galak. Kalau nggak percaya nanti kita dengarkan keluh kesahnya yang cukup galak. Terima kasih, silakan Pak Nanang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Seperti disampaikan sama Pak Asegaf tadi, memang kita ini, saya dalam asosiasi pengembang pembangkit listrik tenaga air itu kita bagaikan penumpang perahu yang kadang-kadang nggak bisa tahu perahunya mau dibawa kemana kan gitu. Jadi pengembang sendiri mulai aktif itu munculnya pada tahun 2009 Pak. Pada tahun 2009 itu ada satu regulasi yang sangat bagus sekali yang diterbitkan pada waktu itu yang namanya Permen 31 tahun 2009. Permen 31 tahun 2009 itu dibuat untuk memecahkan kebuntuan-kebuntuan pengembangan dari energi terbarukan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Jadi pada saat Permen 31 2009 itu ada 3 poin yang merupakan hal yang memecahkan kebuntuan. Yang pertama itu dengan adanya pemberian feed-in tarif, terus kemudian karena di dalam Undang-Undang Ketenaga Listrikan itu pembelian energi listrik dengan menggunakan yang berasal dari sumber energi terbarukan dapat dilaksanakan dengan menggunakan penunjukan langsung, maka diberikanlah kemudahan berupa penunjukan langsung. Kemudian yang terakhir jangka waktu kontraknya pun sudah ditentukan juga 15 tahun tanpa ada yang namanya BOOT seperti pada waktu itu. Mungkin slide selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui potensi hidro di Indonesia itu banyak sekali, udah disampaikan banyak. Saya mungkin tidak akan berlama-lama di situ, saya akan langsung ke pokok permasalahannya. Lanjut slide berikutnya. Lanjut lagi terus, lewatin aja ini, lewatin terus. Ya, kembali. Nah, Permen 31 2009 yang dibuat sudah sedemikian bagusnya itu, kita melihat banyak sekali potensi hidropower yang dikembangkan dan berjalan pada waktu itu. Jadi kebuntuan di mana harga yang tidak, negosiasi harga yang tidak berkesesuaian sudah diakhiri dengan adanya feed-in tarif. Terus kemudian proses pelelangan yang rumit dan bertele-tele dan mengundang potensi untuk malah ada penyimpangan sudah dihilangkan dengan penunjukan langsung. Jangka waktunya, kepastian berusahanya sudah diberikan. Nah kemudian aturan yang sudah bagus seperti itu, kemudian ditambah dengan aturan berikutnya yang pada waktu itu sudah lebih bagus di tahun 2015. Di tahun 2015 diberikan tarif yang lebih tinggi lagi karena potensi-potensi yang bisa dikembangkan itu ternyata tidak semuanya bisa dicapai secara ekonomis. Nah sayangnya peraturan yang Permen nomor 19 tahun 2015 tadi tidak pernah berhasil diimplementasikan. Padahal menggunakan energi yang luar biasa besarnya untuk menciptakan peraturan tadi, tapi tidak pernah diimplementasikan. Justru kemudian muncul suatu peraturan baru yang mematikan energi terbarukan, yang seakan-akan pada waktu itu kita berasumsi atau kita menuduh pada waktu itu bahwa ini sengaja dibuat untuk mematikan pengembangan energi terbarukan, yaitu Permen 50 tahun 2017. Nah Permen 50 pokok-pokoknya adalah yang semula penunjukan langsung dilakukan dengan pemilihan langsung sehingga membuat komplikasi. Muncullah pada waktu itu ketentuan untuk daftar penyedia terseleksi DPT. Dengan DPT itu semua orang yang punya potensinya mendaftarkan. Dari semenjak 2017 Pak sampai dengan hari ini 2023 sudah 6 tahun
lelangnya pun belum pernah dilaksanakan sama sekali. Sehingga kita bisa lihat disitulah selama 6 tahun ini terjadi kebuntuan bottleneck dari pembangunan atau pengembangan hidropower. Terus kemudian fit in tarif. Kenapa fit in tarif itu dirubah menjadi BPP menjadi permasalahan? Jadi gini, pada saat dibuat ceiling dengan harga BPP dan pada saat ini menjadi ceiling price, maka yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang ada sampai dengan Perpres itu yang terakhir, itu adalah ceiling price, batas atasnya. Tapi nggak perlu kita ngelihat batas atasnya, bawahnya ini berapa kan gitu kan. Karena bawahnya ini bottomnya nggak pernah ada. Jadi pada saat semua orang itu melakukan studi suatu potensi, mereka kemudian membuat feasibility study, kemudian membuat detail engineering design. Di situ sudah dibuatlah suatu financial model untuk jangka waktu kontrak misalnya 20 tahun financial modelnya, dan perlu diingat bahwa tarif ini adalah flat selama 20 tahun gitu misalnya. Pada saat financial model tadi dibuat, tentunya sudah ditentukan harus berapa harga tarif yang ditentukan. Apakah visible untuk dilanjutkan atau tidak gitu kan. Jadi kalau tidak visible ya tentunya pengembang tidak akan melanjutkan potensi tadi. Nah, kalaupun angkanya tidak tercapai bottomnya tadi, maka pengembang akan melakukan adjustment apa yang bisa dilakukan untuk efisiensikan pekerjaan atau proyek ini sehingga dapat tercapai skala keekonomian dari proyek tadi. Nah sayangnya sekarang yang dibelikan adalah ceilingnya. Nanti ceilingnya setelah diberikan kemudian dalam lelang, ceiling tadi itu bukannya kemudian nggak ditawar, siapapun pemenangnya nanti akan ditawar lagi. Jadi akan terjadi negosiasi yang tidak ada ujungnya kan gitu kan. Nah itulah kenapa kok ceiling price itu bukan suatu kebijakan yang ideal gitu kan. Ceiling price bolehlah ditaruh setinggi-tingginya, membuat menarik untuk investor untuk masuk dan sebagainya. Tapi kenyataan yang paling pentingnya itu adalah bottomnya. Jadi ceiling price itu adalah ilusi, kemudian bottom itulah adalah sebenarnya reality gitu kan jadinya. Jadi dari semua yang kita lihat sampai dengan hari ini, saat ini sedang dilaksanakan mungkin lelang kuota di PLN Pusat untuk pembangkit listrik hidro di Sumatera dan di Jawa Barat yang sudah, dan Sulawesi juga. Nah, proses ini sekarang memang sedang berjalan dan berlarut-larut, tapi kita belum tahu hasilnya seperti apa dan kita akan lihat nanti pada saat dilaksanakan apakah diimplementasikan. Tapi sebagai dari sisi pengembang sendiri saya melihat bahwa kenyataan yang ada saat ini, regulasi inilah yang dibuat yang justru sebenarnya menghambat dari pengembangan itu. Kalau kita lihat dari mulai yang paling dekat ya Permen 50 2017 dari ada mulai DPT sampai dengan hari ini 6 tahun kita berjalan belum ada pengembangan yang signifikan. Jadi kira-kira mungkin waktunya sudah habis juga, cukup sampai di situ Pak. Sementara ini kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang. Tadi pagi sebelum kesini saya suguhin kopi sama kue dulu, jadi sudah agak lembut. Tadi kalau saya tadi expect agak berapi-api dan marah-marah gitu. Biasanya beliau begitu. Terima kasih Pak. Jadi saya kira memang mendiskusikan seperti ini 1-2 jam pun tidak cukup. Jadi ini matter of basa-basi ngisi waktunya Meti. Tapi maksud saya begini, mumpung ada tokoh-tokoh di sini yang kira-kira menentukan maju atau berhentinya atau jalan atau tidak jalannya transformasi itu, ya kita beri kesempatan nanti kepada kawan-kawan untuk menanyakan kepada para narasumber. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan, ini saya disclaimer dulu, ini anekdot bukan serius. Jadi bahwa PLTA itu seharusnya memang menjadi primadona untuk transformasi energi. Sekarang di RUPTL menjadi primadona, porsinya paling besar, lebih dari separuh. Kenapa? Karena operasinya fleksibel, ya, bisa base load, bisa peaker gitu ya. Kemudian juga relatively biayanya murah gitu ya. Tapi kalau dibandingkan kan membandingkannya PLN selalu dengan BPP. BPP-nya itu energy mix, diantaranya ada thermal yang kotor dan disubsidi
kita nggak disubsidi tapi suruh bertanding sama yang disubsidi. Memang agak-agak nggak apple to apple. Jadi kita nggak di level playing field yang sama. Itu bahasa yang diulang-ulang oleh orang-orang METI gitu ya. Kan saya di METI juga. Jadi kita akan sampaikan. Tapi kenapa nggak jalan-jalan gitu ya? Ada rumors katanya, oh itu yang menghambat mafia batubara. Ada juga mafia migas. Kalau gitu di asosiasi kita mau bikin mafia hidro supaya bisa jalan gitu. Jadi karena memang praktis kurang begitu menggembirakan. Mudah-mudahan mulai tahun ini pecah telur, ada 650 megawatt kuota yang dilelang. Walaupun proses lelang ini banyak sekali masukan dari kawan-kawan pengembang yang sebagian diakomodir, sebagian belum diakomodir. Tapi kita lihat, saya kira kita berhusnudon, kita berdoa mudah-mudahan memang PLN yang dalam tanda petik diamanati untuk menjadikan transformasi ini make or break, kata Bu Anies, mudah-mudahan bisa berjalan dan sesuai dengan rencana. Saya kira itu kita beri kesempatan, kita punya waktu. Jadi kita agak skip lunch-nya sedikit. Saya nggak tahu kan disediain lunch nggak. Kira-kira kita skip dulu lunch-nya kurang lebih 20 menit gitu ya. Karena kita memang tadi startnya juga terlambat kurang lebih 20 menit. Ini ada sesi tanya jawab, mau sesuai materi boleh, enggak juga boleh. Yang penting mumpung ada kesempatan untuk bertanya, curhat, dan mengadili, silakan. Pertama saya beri kesempatan 3 penanya, sebelah kiri ada Ibu Endah, saya memang mau kasih kepada ladies first, kebetulan ada Ibu Endah. Yang berikutnya, kalau belum ada nggak apa-apa Bu Endah dulu, nanti saya banyak stok pertanyaan sebenarnya, jadi nanti kalau enggak saya wakili aja, suara hati kawan-kawan, jadi agak-agak rikuh-rikuh nih mau nanya-nanya. Silakan Bu Endah, terima kasih. Terima kasih Pak Asegaf. Sebenarnya saya dulu juga, informasi untuk teman-teman, dulu juga di METI di awal-awal 2000-an itu saya tuh orang biomass ya, jadi suka jealous tuh sama hidro, karena hidro tuh menjadi sangat diprioritaskan lah tahun-tahun itu gitu. Pokoknya itulah semua hidro gitu, yang lainnya kurang diperhatikan. Nah, tapi pertanyaannya kan memang jadi kenapa kemudian menjadi seperti itu gitu ya. Terus kemarin teman-teman METI itu apa nggak ngomong gitu ya. Waktu Anda ini bukan diperkosa ya, sehingga tidak bergerak gitu ya. Saya nggak tahu, kebetulan sudah mulai pensiun tahun berapa ya? Nggak ngurusin METI itu 2009-an kali. Nah, harusnya memang teman-teman METI yang teriaknya lebih kenceng ya supaya equal. Saya sebenarnya ingin bertanyakan kepada teman-teman pengembang sebenarnya, apakah di masalah izin penggunaan, kan biasanya itu area ya, kalau hidro ini kan areanya lumayan nih kan, itu bermasalah nggak Pak itu ya? Kemudian memang tadi terkait dengan teman-teman di WWF terkait lingkungan, kan itu kan kalau ini bukan daerah aliran sungai saja kan, itu yang harus di cover, harus diperhatikan. Ini gimana itu untuk menjamin bahwa air itu pasti ngalir lah gitu ya di situ itu, karena penting ini. Nah itu saya nggak ngerti, ini ranahnya siapa ini yang mengawasi bahwa ini ya percuma bikin hidro kalau airnya nggak ada kan, jadi kan itu dan harus stabil itu gitu. Saya lihat kalau di Thailand itu pernah saya lihat itu pohon-pohon itu disarungin Pak sebagai tanda tidak boleh ditebang sepanjang itu. Nah, apakah di Indonesia ini seperti apa? Mungkin dari ada pengalaman lihat itu. Itu saja Pak, saya kebanyakan lagi tanyanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endah. Jadi saya kira pertanyaan pertama kepada Pak Nanang ya, kok teriaknya baru sekarang gitu. Nanti biar beliau menjelaskan apa yang terjadi selama periode vakum pengembangan hidro itu. Jadi Ibu jangan cemburu sama orang yang nggak dapat apa-apa Bu. Jadi
Kemudian pertanyaan kedua nanti saya kira kepada Pak Irfan terkait bagaimana memastikan bahwa keberlangsungan sumber air tersebut ya dan sebagainya. Saya kira itu saya persilakan Pak Nanang yang pertama menjawab. Makasih Bu. Emang dulu di 2009 perizinan itu setengah mati Bu, minta ampun awal-awalnya. Cuman dalam perjalanannya perizinan berupa izin prinsip, izin lokasi dan sebagainya oleh Pemda itu sudah jauh lebih bagus. Nggak perlu waktu lama untuk mereka bertransisi dari yang kalau bisa dipersulit, kenapa nggak harus lebih sulit lagi gitu kan dia. Jadi awalnya memang sulit, tapi kemudian dalam perjalanannya menjadi lebih mudah. Apalagi begitu udah mulai ada perizinan terpadu dan sebagainya, Pemda-Pemda itu relatif simple. Kalau tadi masalah aliran dari SDA, sumber daya air, itu ada aturan mengenai ecoflow Bu. Jadi kita dalam membuat studi dan sebagainya tentunya pasti harus mempertimbangkan yang namanya ecoflow. Jadi kalau problemnya dibilang munculnya itu bukan dari Pemda dalam hal perizinannya, bukan dari SDA, PUPR dalam hal masalah ketersediaan izin airnya, justru resistensinya itu muncul datangnya malah dari PLN sendiri terutama. Terus kemudian juga muncul juga diperparah juga dengan kondisi regulasi yang makin lama bukannya makin membaik, tapi justru malah terkesan seakan-akan dibuat seakan-akan seperti menghambat jadinya. Kalau dulu kenapa kok hidro itu seakan-akan menjadi primadona kan gitu kan. Kalau dilihat dari semua wilayah-wilayah PLN yang mempunyai BPP yang rendah, pasti ada hidro di sana. Jadi hidro ini dalam jangka panjang dia akan memberikan suatu tarif yang paling baik sebenarnya, gitu. Karena umurnya di Indonesia pun kita sudah melihat bahwa hidro ini sudah hampir 100 tahun. Bahkan kalau kita lihat di lokasi-lokasi yang sudah mungkin Bapak yang malah mengoperasikan gitu ya, daerah itu dulu mungkin adalah hutan malah, seperti contohnya di Dagu Bengko atau mungkin di Ketenger dan sebagainya, daerah-daerah itu tadinya hutan, sekarang sudah vegetasinya udah berkurang, malah jadi di Dagu itu kawasan hunian sudah malah, tapi tetap berjalan dengan baik, aliran itu tetap ada gitu kan jadinya. Jadi dari pengalaman yang sudah berjalan justru malah di area-area yang tadi itulah yang sebenarnya potensi itu tetap terjaga kualitasnya, alirannya tetap terjaga, dan serapannya juga justru malah menjadi bagus. Kalau diperhatikan lagi di semua pembangkit hidro yang ada di Indonesia, justru yang ada di Pulau Jawa inilah yang serapannya malah bagus, malah menjadi base load jadinya gitu. Jadi kalau dilihat paling gampang dampak ekonomisnya dari hidro, lihat aja. Pembangkit wilayah-wilayah PLN yang BPP-nya rendah pasti ada hidro di sana. Itu kira-kira Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Pak Irfan lanjut. Terima kasih Bu. Saya ingin menceritakan satu case saja yang kebetulan saya terlibat meskipun bukan sebagai WWF Indonesia. Saya baru di WWF Indonesia. Cerita dari Dieng Bu. Kalau kita salah satu pembangkit yang punya masalah besar dengan air itu kan sebetulnya salah satunya ada di Merica, Pak ya. Ya, terutama karena sedimentasi yang begitu luar biasa dan airnya juga mulai sangat berkurang, sedimentasinya semakin besar karena pertanian di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, kentang terutama. Nah, sejak tahun 2000, awal kami bekerja di situ tahun 2002, tahun 2002-2003 lah. Dengan ini yang menarik karena inisiatif ini dimulai oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dengan waktu itu membentuk tim kerja pemulihan Dieng awalnya. Apa yang dilakukan tim kerja pemulihan Dieng itu adalah mencoba untuk mencari alternatif solusi, alternatif model pengelolaan lahan yang tidak seperti sekarang. Jadi masalah kentang itu sebetulnya kan dia tidak ditanam seiring garis kontur, tapi dia
memotong garis kontur. Jadi tanahnya itu cepat sekali langsung ke bawah. Masalahnya jadi longsor, macam-macam, terutama semua tanah masuk ke sungai dan dia akhirnya berhenti di Merica. Nah, itu sempat berjalan tetapi tidak optimal. Kemudian sekitar 3-4 tahun yang lalu, kembali pemerintah Kabupaten Wonosobo membangun inisiatif baru, melanjutkan pemulihan Dieng ini dengan bekerja sama dengan beberapa pihak. Ada Balai Besar Sungai Serai Opak Progo, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serai Opak Progo dengan BPN dan juga dengan Indonesia Power. Apa yang dilakukan? Teman-teman dari Pemkab Wonosobo ini mencoba mengembangkan tata ruang baru dan bekerja sama dengan BPN menerbitkan apa yang disebut dengan sertifikat konservasi. Kebetulan di BPN sekarang ada itu, sertifikat konservasi yang dia sertifikat kepemilikan iya, tetapi ada batasan untuk pengelolaan tanahnya. Nah, ini yang sedang dirancang sekarang, Kabupaten sedang mencoba menggagas, bisa enggak ada yang namanya koefisien dasar budidaya. Kan sekarang dikenal tuh, koefisien dasar bangunan itu dikenal. Jadi ketika kita punya sebidang tanah, berapa maksimal yang boleh kita bangun. Nah, yang sedang coba dijajaki adalah kalau itu untuk budidaya, bisa enggak dibikin pembatasan seperti itu untuk melengkapi apa yang sudah disiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan sertifikat konservasi itu. Ini saya kira ini contoh yang menarik. Percontohan sudah ada di satu desa, tata ruang desanya diperbaiki, ada banyak sekali yang terlibat, teman-teman LSM juga terlibat di situ, Fakultas Kehutanan UGM juga terlibat di situ, membantu memetakan ada beberapa desa daerah tangkapan utama, daerah tangkapan air utama, pelan-pelan mencoba membangun tata ruang desanya supaya bisa menahan erosi itu dan bisa memasukkan air ke dalam tanah. Ini bukan upaya yang bisa cepat berhasil, karena selalu yang namanya memastikan sungai itu berjalan itu ya satu-satunya cara, pendekatan teknis sudah banyak dilakukan karena kebetulan inisiatif dari Pemda itu dari PUPR. Ini kan yang menarik, PUPR akhirnya tidak lagi pendekatan teknis sudah bertahun-tahun dan itu tidak berhasil. Makanya sekarang yang coba dilakukan adalah pendekatan yang lebih alam gitu, nature based solution yang coba dikedepankan. Saya kira kalau ini nanti berjalan akan bisa menjadi benchmark, kita nggak usah cari contoh dari luar, tapi apa yang dilakukan di Jawa itu bisa menjadi benchmark dari bagaimana mempertahankan aliran sungai itu. Saya kira baik, yang bisa saya gambarkan. Terima kasih Pak Irfan. Kita masih punya waktu kalau masih ada sesi pertanyaan. Sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan hak jawab kepada Pak Hendra yang dituduh-tuduh bahwa regulasi ini justru menghambat. Itu Pak. Jadi dari tadi Pak Nanang mengatakan bahwa 2009 ketika ada peraturan Menteri SDM nomor 31 itu pengembangan PLTA khususnya PLTM sangat masif, saya tahu persis karena mudahnya proses penunjukan langsung dan tarif yang tidak negosiasi. Jadi itu makin kesini menurut Pak Nanang tadi adalah makin sulit dan terkesan menghambat. Jadi ini hak jawab dari Pak Hendra sebagai regulator. Yang kedua, saya beri kesempatan juga kepada Pak Edwin dalam point of view PLN bahwa PLTA itu dulu PLN masa jayanya dengan PLTA. Kita tahu, saya juga banyak sekali mengunjungi heritage PLTA yang sekarang dioperasikan oleh Pak Edwin, mulai dari Keracak, kemudian ke Tenger, ya, jadi Dago Bengkok, itu peninggalan kolonialisme yang sampai hari ini masih beroperasi ratusan tahun. Jadi kadang-kadang dipakai buat turis, orang-orang Belanda datang karena kakeknya dulu yang bangun gitu ya. Jadi dulu jaya itu PLTA. Nah, katanya ini waktunya mengembalikan kejayaan PLTA. Mudah-mudahan akan diamini oleh Pak Edwin. Silakan Pak Hendra dulu. Terima kasih Pak Moderator. Yang pertama sebenarnya pemerintah sangat komit Pak, untuk mempercepat pengen EBT ini terkait
beberapa regulasi yang memang berubah. Ini semata-mata sebenarnya hanya untuk bahan evaluasi Pak. Memang tidak hanya di hidro, di PLTS juga begitu, dulu 25 sen. Nah, tentu saja dengan pertimbangan teknologi dan sebagainya, sekarang pun sudah bisa kompetitif jauh dari itu. Sehingga hal ini memang tidak SDM sendiri Pak, waktu menyusun ini kita saat ini kan memang sangat sinergi dengan KLAN, terutama Kementerian Keuangan, termasuk di Litbang KPK Pak, karena ini menjadi sorotan juga. Waktu itu kan kita pengennya memberikan subsidi ke developer memang Pak. Saya ingat benar tahun-tahun segitu sudah kita tulis ini potensinya di sini. Namun waktu itu, waktu di DPR filosofi subsidi ini hanya untuk masyarakat tidak mampu, sehingga saat itu memang dibikin pola fit-in tarif. Namun dalam pengembangannya dilihat, dievaluasi kembali, kemudian disesuaikan dengan BPP waktu itu memang, sehingga komunikasi kita dengan Kementerian Keuangan karena kita ingin listrik ini kompetitif, tidak dipass-through ke pelanggan ya, sehingga beberapa gap antara BPP dengan realitasnya itu disubsidi, bahkan juga dikompensasi pemerintah, sehingga kita ingin menyusun policy yang di sisi lain tetap itu kondusif untuk investor, di sisi lain pemerintah beban untuk subsidi dan kompensasinya ini kompetitif lah, artinya green dan kompetitif. Sehingga itu Pak, memang waktu kami dipanggil Litbang KPK juga sempat ditanyakan, memang pola regulasi pricing kita kan berubah Pak. Semua dari termasuk biomasa dulu waktu nyusun sampah itu kan juga demikian. Jadi mungkin mereka melihat kok tidak konsisten ya, kadang ditinggikan nanti turunin lagi. Nah, karena memang pola-pola subsidi yang sudah diimplementasikan di negara lain rupanya agak sedikit berbeda, karena full support government dari sana. Kalau di kita kan dilihat dulu Pak, jangan terkesan ini seolah subsidi ke pengusaha, padahal sebenarnya subsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu, sehingga kita cari pola jalan tengah. Di sisi lain sebenarnya ini waktu ngitung perpres ini kan kita hitung simulasi sampai beberapa tahun ke belakang Pak, dan dampaknya ke negara, karena kunci di Kementerian Keuangan kan gitu. Artinya jangan sampai pola policy ini menjadi beban dari Kementerian Keuangan, sehingga ini dicari solusi yang pas, yang dimana di sisi lain mungkin Kementerian Keuangan lewat subsidi kompensasi ini masih bisa terjaga. Mungkin jawaban dari kami itu Pak. Ya, terima kasih Pak Elwin, silakan Pak, langsung Pak. Ya Pak Asegaf. Pak Asegaf, Pak Nanang, Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat potensi kita yang ada sekarang untuk masuknya PLTU ke dalam sistem PLN ya, itu sekarang sudah hampir tidak mungkin Pak. Jadi PLTU yang ada paling itu yang kita pertahankan, untuk bisa membangun PLTU baru rasanya tidak mungkin. Lalu renewable energy yang bisa masuk sekarang itu bersifat intermitensi, ada PLTS. Kalau itu mau kita hidupkan, nyalakan sampai malam hari, maka kita bangun baterai mungkin dengan skala 4-5 kali lipat dari PLTS yang di siang hari tersebut. Dan biayanya pasti setinggi langit. Kita mau bangun PLTP hampir sama dengan PLTA kasusnya Pak ya. Bahkan menurut saya bisa lebih cepat PLTA untuk pembangunan tersebut. Jadi enggak ada sebenarnya opsi untuk dalam 10 tahun ke depan kita bisa membangun sebuah pembangkit baseload kecuali PLTA. Enggak ada Pak. Makanya dalam rencana kami di semester 2 nanti, kami yang mengundang para developer Pak, ya memang agak nyeleneh gitu Pak ya. Kita mengundang para developer yang bisa menyelesaikan ini di bawah 7 tahun. Kita minta memang seperti itu, dan kita memang berkolaborasi. Kita akan mengundang nanti teman-teman dari
WWF atau mana ya kita undang. Ayo Pak lihatkan kalau kami nanti teman-teman dari pengembang itu mau membangun di sana, Bapak dari sekarang bisa berkomitmen nggak mendukung pembangunan ini? Kita undang Pak dari sekarang. Ayo kita lihat sama-sama. Kemudian kita akan undang juga tadi pemerintah tentunya. Pak mungkin nggak kita membangun di sini? Boleh nggak izinnya? Susah nggak tanahnya? Karena kami nggak mau juga membangun. Kalau kami lihat Pak, pembangunan kita itu kalau sudah di atas 6 tahun pasti masalah Pak. Kalau kami lihat Pak ya sepertinya. Ya harga yang dulu itulah nggak sesuai, ya permintaan yang sekarang sudah pemerintah berubah, pasti berubah peraturannya. Jadi kita bisa tahan itu 5 tahun Pak, kalau menurut saya Pak ya. Ya. Bisa kita tahan itu 5 tahun. Kenapa? Pemerintahnya masih ada, syukur-syukur bisa 10 tahun. Paling tinggi 10 tahun Pak, seperti itu. Jadi kami undang Pak ya, kita kasihkan sebagai percobaannya itu nanti di PLN Indonesia Power. Kami akan undang nanti di semester 2 Bapak-Bapak untuk hadir, coba kita lihat. Mungkin enggak kita berkolaborasi bersama, karena pembangunan ini enggak mungkin di PLN aja Pak. Enggak mungkin Pak, di pemerintah lokal tadi membangun PLTA Merica, tapi di ujung di sana itu ada perusahaan yang sangat besar meminta kentang supaya dihasilkan, ya kan Pak, apa mau kita stop petani kentang yang ada di sana? Kan enggak mungkin. Lalu apa solusi kita untuk itu? Apa PLN bisa memberikan solusi Pak? Ribuan miliar Pak, bahkan triliunan. Untuk yang dredging sampai itu kembali seperti zaman awalnya aja, triliunan Pak dibutuhkan. Dan itu mau kita keruk, lalu kita membuat kemana? Mau kita tadi sambung Pulau Nusa Kambangan dengan Jawa. Bisa Pak, itu isi itu kita buat di situ, buat jalan jadi itu seperti itu. Nah ini kan dilema ini bukan harus PLN saja, bukan harus teman-teman asosiasi saja, bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya NGO saja misalnya, kita semua harus duduk dalam satu hal, duduk dalam satu titik ini untuk ini bisa terjadi. Nah kalau tidak dalam 10 tahun lagi menurut perhitungan saya Pak ya, bukan PLN menurut saya kita akan krisis untuk energi baseload. Kalau menurut saya Pak, baseload. Kenapa? Karena PLTU nggak boleh masuk, PLTA, PLTP berlarut-larut 15 tahun, 20 tahun, PLTS dengan baterai, PLTS-nya oke Pak, dimasukkan sebanyak-banyaknya, tapi batas intermitensinya pasti terlewati. Di Jawa paling tinggi 3 sampai 4 GW Pak, dengan memaksimumkan seluruh gas untuk menjaga intermitensinya. Habis itu di malam hari mau kita buat apa? PLTP, PLTA, PLTU? Nah kita harus kolaborasi Pak bersama-sama. Mungkin gitu Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Edwin. Jadi makin semangat kita mendengarkan paparan Pak Edwin. Jadi mudah-mudahan memang tidak punya pilihan lain PLN. Jadi PLTA mudah-mudahan menjadi backbone, karena ini kita bicaranya di sesi hydropower. Jadi mohon izin, ada Pak Andika kan di surya, jadi ini kita masih hidro nih Pak. Jadi Bu Indah yang di biomas. Pokoknya ini kita bicaranya hidro, bukan karena hidro nomor 1, tapi sesinya hidro. Ya, jadi kita sudah hampir berakhir. Sebelum kita simpulkan, saya mau kasih kesempatan. We have 2 foreigners attending this. If you have any question, you can raise in English, I think, or this is your opportunity. If no problem. Yeah. So we just want to make sure that we can conduct in English, but the EO asked us to conduct in bahasa. Saya kira tadi kita senang mendengar optimisme dari Pak Edwin menyuarakan suara PLN. Saya hanya mau garis bawain sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, bahwa pemerintah selalu menghitung, tadi di awal pembukaan saya sampaikan bahwa dilemanya itu antara sustainability dengan affordability. Jadi tetapi pemerintah kan yang dihitung cuman kompensasi atau subsidi, actual cost, nggak pernah menghitung externality cost. Bu Menteri Keuangan kemarin menyampaikan bencana akibat kenaikan climate change ini ribuan triliun gitu. Jadi kalau itu dihitung-hitung sebetulnya tarif PLTA bisa tinggi Pak Nanang gitu kan. Jadi cuman nggak dihitung, yang dihitung kan keluar
cash outflow berapa, cash inflow berapa, jadi nggak ketemu-ketemu. Saya kira itu kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudah melewati waktunya. Saya hanya silakan Pak. 1 menit aja, 1 menit. 1 menit aja. Jadi mungkin juga satu hambatan yang perlu diperhatikan nanti Pak. Jadi satu soal tadi saya lihat sedikit di Pak Hendra juga soal TKDN Pak tadi. Jadi TKDN itu kita sempat mengalami problem sedikit pada saat TKDN itu ditetapkan di PLTS. Nah sekarang ini mungkin TKDN sedang mau diperhitungkan untuk hydropower juga. Satu sisi kita mendukung Pak kebijakan Permen-Perin itu, TKDN itu mendukung industri dalam negeri dan sebagainya. Cuman perlu diperhatikan juga jangan sampai regulasi TKDN itu menjadi hambatan dalam pengembangan dari hydropower ke depannya. Itu aja Pak masukannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanang. Jadi saya tidak banyak akan menyimpulkan karena saya pikir kita harus optimis bahwa kesimpulannya hydropower itu punya potensi yang sangat besar dan punya potensi di Indonesia sangat besar dan memang direncanakan untuk dikembangkan secara masif, tapi memang karena pemimpin kita banyak orang Jawa ya, jadi memang terbiasa dengan alon-alon gitu ya, asal kelakon gitu ya. Dan tipikal PLN itu, tipikalnya PLN itu, saya 33 tahun punya klien cuman PLN, jadi saya hampir kenal lah gitu. Jadi mungkin waktu Pak Edwin baru masuk PLN saya sudah berkolaborasi. Jadi di PLN itu sering kadang-kadang pelan gitu ya, tapi pada saatnya kepepet itu semua orang harus rush. Tapi saya kira bukan PLN, kita terbiasa begitu. Ini adik-adik mahasiswa ini, termasuk saya dulu, biasanya memang SKS. Jadi nggak pernah belajar di awal-awal persiapan, pokoknya besok ujian malam ini sampai subuh. Nah ini terbawa sampai ketika menjadi pemimpin. Jadi kadang-kadang sesuatu itu dikejar-kejar, padahal dulu kita punya waktu buat leyeh-leyeh, terlalu ya. Jadi saya kira itu, saya nggak menyimpulkan sesuatu yang, saya kira apresiasi yang luar biasa kepada para speaker, kita beri tepuk tangan untuk para speaker kita. Terima kasih Pak Hendra, Pak Edwin, Pak Irfan, dan Pak Nanang. Saya kira kita ada sesi untuk penyerahan sertifikat. Jadi saya tadi senang ada Pak Andika hadir sini, saya pikir kepengen dengar hydro, rupanya cuma mau nyerahin sertifikat, mewakili Ketua METI. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting hadir. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.